SP3, kami justru ingin nonjok dalam tanda kutip penyidik dan juga penuntut bahwa kasus ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Boro-boro penahanan P21 saja belum jelas. Jadi banyak sekali yang amburadul sebenarnya. Tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yakni Roy Suryo, baru-baru ini menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut akan mengumumkan status perkara yang menjerat dirinya dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya, Roy Suryo mengatakan, penetapan P21 atau status berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa, bukan akhir dari proses hukum. Hal itu diungkap Roy Suryo saat menggelar konferensi pers bersama tim hukumnya. Tidak itu saja, Roy Suryo juga menyindir Polda Metro Jaya yang dianggap mendahulu kewenangan Kejaksaan Tinggi terkait penetapan P21. Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi, namanya Budi, tapi tulisannya di sini Budi. Jadi saya bacanya Kombes Budi. Kombes Budi mengatakan kita doakan agar P21. Kok Polda Metro Jaya kok mendoakannya emangnya apa ya gitu? Ya, emang jadi ulama ya gitu yang mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final. Ya. Ada yang P19 mati, ada yang P20, yaitu dihentikan di mana. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal, bukan tukang prediksi. Tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear, ya. Jadi untuk clean juga dan juga kredibel. Kalau P21 itu artinya pernyataan siap sidang. Nah, yang menyatakan itu pihak kejaksaan, bukan dari kepolisian. Kepolisian itu hanya bisa mengirimkan berkas. Nanti dari kejaksaan, mereka yang akan bersikap. Ya intinya adalah kalau mau tahu P21 atau tidak, Anda mainnya ke Kejaksaan Tinggi DKI. Jangan main ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya cuma pihak yang mungkin mendapatkan bocoran. Apalagi main ke Termul. Apalagi main ke pihak lain yang tidak relevan. Menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya terkait berkas perkara yang akan segera diumumkan, kubu Roy Suryo justru berpandangan sebaliknya. Menurutnya kemungkinan P21 sangat kecil. Dalam analisa hukumnya, proses pelimpahan berkas Kejaksaan Tinggi sudah melampaui waktu yang ditentukan. Berangkat dari situ, kubu Roy Suryo menganggap P21 yang terus digaung-gaungkan, baik oleh relawan Jokowi maupun tim hukumnya, hanya omong kosong belaka. Sementara itu, tim konsultan hukum Roy Suryo menyinggung adanya banyak prosedur hukum yang dilanggar Polda Metro Jaya, terutama dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Polda Metro Jaya itulah, mereka berkesimpulan jika kasus tudingan ijazah palsu tidak layak dilanjutkan, apalagi dipaksakan P21 untuk disidangkan. Baginya, itu sebuah kejanggalan dan pembajakan hukum. Boro-boro penahanan P21 saja belum jelas. Jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan kesimpulan kecil kemungkinan bisa P21 kalau berdasarkan analisis yang kami punyai. Jadi ada 4 aspek analisis itu. Satu mengenai lampaunya waktu dan kelihatannya ini gamang baik penyidik maupun kejaksaan menuntut ini. Karena sampai sekarang ini kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei. Padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan gitu ya. Tetapi secara formil dan material kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bahwa kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya. Jadi karena itu memperkuat analisis ini akan lemah untuk di P21 kan. Lampaunya waktu yang makin berlama-lama. Jadi kalau tadi tanggal 21 dan 22 April kami tengarai sudah 84-85 hari, ditambah sekarang ya sudah
hampir 100 hari gitu ya. Udah 100 hari bahkan ya, jangan-jangan. Karena itu ini makin tidak layak untuk diteruskan. Perkara ini nggak bakal bisa harusnya. Tapi kita mengenal dalam hukum ada yang namanya dase dasolen. Dase itu apa yang terjadi, dasolen apa yang seharusnya terjadi. Nah, kan kita nggak pernah bisa menduga, ya. Tapi kalau dasolennya harusnya tidak akan pernah P21. Kenapa? Pertama, prosedurnya, formilnya sudah dilanggar. Kita ini nggak bisa hanya berpegang teguh pada kebenaran material. Oke, tapi formalitas juga harus dibenarkan karena ini prosedurnya bukan perkara pembunuhan, bukan perkara yang gimana ya. Tapi ini adalah perkara yang menjadi ada delik aduan dan ada juga pidana-pidana yang seharusnya memperhatikan formalitas karena di sini banyak yang namanya penyelundupan hukum termasuk penyelundupan pasal. Yang kedua, kalau apakah dengan segera menjadi P21 harusnya enggak. Jadi banyak sekali yang amburadul sebenarnya. Memang pada kebiasaan sebelum-sebelumnya banyak perkara-perkara yang amburadul itu maju ke pengadilan dan banyak perkara memang tidak layak dipaksakan. Ya. Jangan sampai di perkara ini dipaksakan. Polemik ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya menarik perhatian pengamat kebijakan publik. Bonatua Silalahi untuk melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya ijazah Jokowi. Dari penelitiannya itu, ia menerbitkan buku Ijazah Jokowi Tidak Ada. Dalam pernyataannya, Bonatua melakukan penelitian mendalam terkait dokumen pencalonan Jokowi, baik sebagai wali kota Solo maupun presiden. Dari 7 lembaga negara yang dijadikan sumber informasi dan verifikasi dokumen Jokowi, Bonatua menyimpulkan, ijazah Jokowi tidak ada. Ijazah Jokowi tidak ada. Ini adalah buku yang didasarkan pada penelitian dari aspek-aspek yang nanti dia akan sampaikan. Tapi yang jelas kesimpulannya menarik. Ini bukan clickbait ya. Seperti halnya YouTuber sana itu ya. Tapi ini adalah sebuah hasil penelitian, kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden. Ya. Buku ini saya juga ceritakan, saya sudah ke beberapa kampus yang sebutkan dikit lah ya. Bagaimana modus-modus kampus juga mengeluarkan ijazah asli tapi palsu prosesnya. Kalau pramuka palsu semuanya, ya kan? Nah, berangkat dari situ saya juga searching ya di YouTube ya, di TV ada tayangan di TV Warga Papen sebut ya. Tanggal bulan tahun 2017 itu diputar ulang tanggal 1 Januari 2019, yaitu sebuah acara talk show ya yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan saat itu M. Natsir, juga ada ketua bekas komisioner KPU Igusti Putu Arta, dan juga ada pelaku dari pasar pramuka, cuman sebut saja katanya namanya Tony. Nah, di acara talk show itu diceritakan modus-modus pramuka membuat ijazah palsu 100%. Ada yang saya menarik dijadikan hipotesis saya, yaitu ternyata tak perlu ijazah asli pun bisa dipakai untuk melamar kepala daerah, bisa dipakai untuk melamar calon legislatif, bisa bahkan mungkin presiden dalam hati saya waktu itu mungkin. Akhirnya saya putuskan hipotesis saya adalah saya harus membuktikan bahwa ijazah ini ada atau tidak ada dengan mengikuti alur pikir komisioner KPU saat itu. Dan akhirnya ya saya teliti ya dengan mengikuti pola-polanya, dengan melakukan pendekatan kebijakan publik ya, karena memang saya S3-nya berbasis kebijakan publik. Saya ikuti undang-undang kepemiluan, undang-undang kearsipan. Saya teliti, saya tanya semua dari KPUD Kota Surakarta, Lembaga Kearsipan Kota Surakarta, KPUD DKI, Lembaga Kearsipan DKI, KPU Pusat, ANRI, dan Setnek. Dan tujuh-tujuhnya sepakat mengatakan tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi terhadap
hubungan antara fotokopi ijazah terlegalisir yang dikasih ke saya, yang dimiliki mereka terhadap sumber aslinya. Saya mau tidak sebut ijazah asli, tapi sumber aslinya. Dan uniknya lagi, justru sumber asli yang dikasih ke saya, yaitu fotokopi ijazah terlegalisir berstempel basah, dinyatakan tidak ditemukan oleh KPU Kota Solo tahun 2005 dan KPU Kota Solo tahun 2010. Bahkan di KPU Pusat juga pada amar putusan KI Pusat menyebutkan bahwa pada saat komisioner KPU KIP Pusat pemeriksaan setempat, mereka tidak menemukan yang namanya fotokopi terlegalisir berstempel basah. Saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada, dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi, di antara tahun 2005 sampai 2005, saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi, berita acara verifikasi, klarifikasi bahwa sudah dinyatakan fotokopi terlegalisir yang dipunyai oleh KPU itu sama dengan aslinya, meskipun di stempelnya disebut sama dengan aslinya. Yang pada akhirnya juga kita ketahui bahwa di stempel itu juga ada ganjilannya bahwa tidak ada tanggal. Saya secara bertanggung jawab mengeluarkan buku ini, saya bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Data-datanya semuanya juga berasal dari lembaga-lembaga kredibel, berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, dan juga berdasarkan sumber-sumber yang kredibel ya. Di sisi lain, penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya bagi Roy Suryo, proses hukum yang terkesan dipaksakan. Atas kecurigaannya itu, Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menggugat Komisi Informasi Publik DKI Jakarta untuk membuka 709 dokumen yang disita Polda Metro Jaya sebagai barang bukti yang dijadikan alasan dalam penetapan tersangka kepada dirinya dan Dr. Tifa. Gugatan itu diajukan lantaran Polda Metro Jaya menolak membuka 709 berkas yang separuh diantaranya milik Universitas Gadjah Mada. Berikutnya kami juga akan bicara tentang permohonan atau gugatan ke Komisi Informasi Publik levelnya DKI karena counterpartnya Polda Metro Jaya terhadap penolakan Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang sudah mereka sita dan 505 diantaranya berasal dari UGM. Apa saja sebenarnya dokumen itu? Daftarnya saja kami minta dan mereka menolak. Padahal bagi tersangka punya right to know, hak untuk mengetahui dia ditersangkakan atas apa. Selain pasal juga bukti-bukti yang memperkuat hal tersebut. Tapi jangan lupa waktu tanggal 22 Mei ada press conference Dirtipidum, itu justru ada terungkap bahwa ada hal-hal yang aneh. Salah satunya adalah ternyata dia itu cuma sarjana muda, misalnya begitu. Tapi dia itu Joko Widodo. Tapi apakah Joko Widodo itu kemudian later become the president of Indonesia? Itu kemudian yang perlu kita dalami lebih lanjut. Dan Dr. Tifa kemarin sudah mengatakan manusia orang yang berambut tebal, belah tengah sampai ayatnya tetap belah tengah rambut tebal. Orang pria yang berkacamata sampai akhir hayatnya tetap berkacamata. Kemudian pria yang berkumis sampai akhir hayatnya tetap berkumis. Nah, itu ada clue-clue tertentu yang barangkali bisa ditanyakan ke Mas Roy. Yang tanggal 12 Mei itu langsung kami tujukan ke permohonan ke Komisi Informasi DKI tanggal 12 kemarin telah diterima dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu disidangkan. Objek sengketa informasi itu kalau boleh saya sampaikan, ya kan, kami mengajukan dalam hal ini yang mengajukan itu prinsipal kami langsung, bukan lawyernya, yaitu dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa langsung. Kami hanya mendampingi di dalam persidangan tersebut karena beliau-beliau ini sangat memahami dan menguasai dalam segala aspek permasalahan mereka. Salinan ijazah S1 atas nama Joko Widodo yang tidak ditutup atau dihitamkan
yang dipergunakan sebagai cara pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, 2019-2024. Jadi kami minta langsung salinan ijazahnya, yang mana yang ada di penyidik Polda Metro Jaya. Tujuan kami itu diantaranya apakah benar bahwa salinan ijazah yang digunakan sebagai barang bukti yang katanya sudah diperiksa laboratorium itu sama dengan yang sudah beredar didapatkan oleh para pemohon. Ada 709 dokumen yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan kita tidak tahu itu apa saja sesungguhnya dokumen itu. Padahal dari dokumen itulah kemudian bakal diketahui apakah penersangkaan itu layak atau tidak. Yang kedua, apakah ijazah itu memang palsu atau tidak. Tetapi sampai saat ini Polda Metro Jaya enggan untuk membuka sekedar daftar dari 709 dokumen tersebut. Itulah sebabnya ketika gagal diminta, tidak mau memberikan, kami mengajukan permohonan, istilahnya permohonan kepada Komisi Informasi Publik. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Jadi sebenarnya yang telah dikoleksi oleh Polda Metro Jaya untuk membuktikan, mentersangkakan klien kami, khususnya Roy Suryo dan Pertiwa, itu adalah 17 jenis bukti, barang bukti. Kebayang nggak? 17 jenis barang bukti. Di antaranya ada bukti dokumen. Dokumen itu 709. Menurut saya, seandainya benar seperti ini, bahkan kami tidak hanya mengatakan ijazah, tapi juga masyarakat 709 ini pasti, dan kami yakin kami akan menemukan kejanggalan-kejanggalan di dokumen 309 dokumen itu.